Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Apa kabar kalian adik-adik? Pastinya luar biasa kan? Pasti luar biasa dong harusnya. Iya. Karena Tuhan kita luar biasa. Biasa. Gimana hari Minggu kalian? Ceria dong ya. Bersama dengan Sunday School di sini dengan Bang Freddy dan Kak Ari ya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini adik-adik. Kita sebelum kita siapin hati kita juga, kita siapin nih perlengkapannya ya. Baju kita udah rapi, pokoknya kita udah rapi semuanya nih. Kalau udah rapi, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Yeay! Kita naikin pujian satu ini, tiba saatnya. Tepuk tangan yuk sama-sama. Hey! Sama-sama naikkan pujian ini, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari segenap suku, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangannya sama-sama. Yeay! Katakan pujian ini, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tepuk tangannya sama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan kita, Dia yang sungguh ajaib dan sangat baik. Amin. Mari percaya kalau Tuhan kita tuh Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih setia. Percaya ya? Percaya. Adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang teramat baik. Kita menaikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tepuk tangannya semuanya ya. Yeay. Sama-sama katakan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan sama-sama. Yeay. Katakan pujian ini.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Satu lagi pujian bagi Tuhan kita yang ajaib. Kita mau nari-nari, kita mau gerakin badan kita, adik-adik semuanya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Yeay. Hey. Yuk sama-sama katakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Asik. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Asik. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Amin. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita semuanya. Amin. Amin. Kita siapin hati kita ya Kak Ari ya. Yes. Kita mau dengerin firman Tuhan nih adik-adik. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita lebih lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan. Naungi kami dengan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dengarkan firman Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran akan firman Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Naungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasa Tuhan, lihat kuasa-Nya dalam keheningan,
dalam keheningan. Sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab, ku tenang sebab kau Allahku. Kita siapkan hati kita bersatu berdoa. Bapak surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak bagi Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami setiap anak-anak sekolah Minggu Bapak boleh menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara dan beracara lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kalian yang di rumah apa kabar? Kakak yakin kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, yuk adik-adik kita siapkan dulu Alkitabnya supaya pas baca firman kalian juga ikut baca. Nah, tapi sebelum masuk firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih, kalian kalau di rumah itu punya gak sih barang kesayangan yang mungkin kalau misalnya kalian beli itu pas kalian beli harganya cukup mahal, terus juga pas kalian beli itu kalian nabung buat beli itu, terus juga mungkin barangnya terbatas, jadi cuma kalian yang punya. Pasti punya ya satu barang yang bener-bener kalian jaga banget, yang kalian taruh di tempat yang aman, yang ditaruh nggak di tempat sembarangan, di tempat yang kira-kira nggak bakal diambil orang. Nah, jadi barang kesayangan itu adalah barang yang benar-benar dijaga sama pemiliknya dan sangat berharga buat pemiliknya. Jadi pemilik tersebut, kita yang punya barang tersebut akan menjaga, merawatnya dengan baik supaya barang nggak cepat rusak, barangnya awet, dan juga barangnya aman. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu Allah Bapa di surga berkata bahwa bangsa Israel yang dulu keluar dari tanah Mesir menuju Israel itu adalah umat pilihannya atau bangsa pilihannya. Selain bangsa pilihan, bangsa Israel ini juga dinyatakan sebagai harta kesayangannya Tuhan. Kita mau baca di Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Tapi adik-adik boleh baca selengkapnya di rumah. Nanti kakak akan bacakan di Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Nah, hebat banget ya adik-adik, bangsa Israel ini udah jadi bangsa pilihan Tuhan, terus juga jadi harta kesayangannya Tuhan. Jadi bangsa Israel itu spesial banget. Tapi tenang adik-adik, bukan cuma bangsa Israel yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita juga anak-anak kesayangan Tuhan. Kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita adalah harta kesayangannya, seperti pada yang terdapat pada 1 Petrus 2 ayat 9. Kita mau buka di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah adik-adik, jadi harta kesayangan Tuhan itu ada syaratnya loh. Ada syaratnya. Ada yang tahu syaratnya apa? Syaratnya adalah jadi orang yang taat, hidup taat. Jadi orang itu melakukan taat dalam hidupnya. Nah, ketika kita hidup taat ini contohnya kayak gimana? Kita kan ngomong nih hidup taat itu sebenarnya udah diucapkan, kayak contohnya kakak bilang
aku mau hidup taat, aku bakal hidup taat. Itu gampang banget disebutin, tapi ketika kita untuk melakukannya itu cukup sulit adik-adik. Jadi ada harga yang harus dibayar, dimana kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita sama Tuhan supaya kita mau dibentuk sama Tuhan untuk menjadi anak yang taat, orang yang taat. Dan ketika kita taat, kita menjadi kesayangan Tuhan. Contohnya apa nih kalau misalnya taat di rumah? Misalnya kalau di rumah kita harus taat sama orang tua, kita nggak boleh melawan orang tua, kita juga nggak boleh bohong sama orang tua, kita harus dengar-dengar sama orang tua. Contoh kalau misalnya disuruh, adik-adik harus melakukan apa yang disuruh sama orang tua, karena ketika orang tua kita senang, Tuhan juga senang dan Tuhan akan sayang sama kita lebih lagi. Nah, kalau di sekolah juga nih perbuatan taat, misalnya dapat PR itu harus dikerjain. Nah, kalau misalnya kerjain PR kan adik-adik juga jadi anak yang taat, dapat nilai yang baik. Terus juga taat sama guru, nggak boleh ngelawan sama guru kayak gitu adik-adik. Terus selain di sekolah, kehidupan sehari-hari kita juga harus taat. Contohnya baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari, mungkin 1, 2, 3 ayat. Dan itu menjadi kekuatan buat kita. Terus selain itu taat apalagi? Berdoa setiap hari. Jangan cuma pas makan doang, bangun tidur harus berdoa, mau belajar berdoa, terus mau tidur berdoa, makan juga berdoa. Jadi ketika kita berdoa, kita melakukan komunikasi sama Tuhan. Jadi kita semakin disayang Tuhan lebih lagi. Terus selain berdoa apa? Memuji Tuhan, menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang senang dipuji. Jadi adik-adik, hidup kita ini sekarang bukan cuma buat diri kita sendiri aja, tapi kita hidup buat Tuhan, dimana kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan untuk menjadi orang yang taat. Karena ketika kita taat, kita akan semakin menjadi kesayangan Tuhan. Nah, jadi adik-adik nggak boleh bikin Tuhan Yesus sedih, nggak boleh mengecewakan Tuhan. Adik-adik harus hidup yang taat. Nah, karena kita taat, kita menjadi milik kesayangannya Tuhan. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk menjadi anak yang taat ya adik-adik, karena supaya kita mau dibentuk sama Tuhan dan menjadi kesayangan Tuhan lebih lagi. Siapa yang mau disayang sama Tuhan? Aku, kamu, kita semua mau disayang Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini sampai sini dulu ya adik-adik. Kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik atas ibadah pada hari ini, atas firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah walaupun hanya online. Tuhan Yesus, kami berdoa Kau berkati kami supaya kami menjadi anak yang taat, supaya kami menjadi anak yang disayang sama Tuhan lebih lagi. Pimpin kami Tuhan, berkati kami supaya kami boleh hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keseharian kami, apapun yang kami kerjakan, Kau yang cukupkan dan Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, Kau baik, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Semoga ibadah hari ini boleh memberkati adik-adik. Jangan lupa adik-adik, minggu depan juga ada ibadah lagi. Adik-adik harus tetap ibadah dan rajin beribadah walaupun hanya online, tapi kalian harus tetap semangat, oke? Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, take my